Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Fauzi dengan NIM BE0223. Pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi CI/CD pada Laravel. Goal atau tujuan dari video kali ini adalah bisa membuka aplikasi dengan repositori Docker yang kita miliki. Langkah yang harus ditempuh yaitu pertama buat folder, boleh dengan nama apapun dan lokasinya dimanapun juga boleh. Kemudian kita klik kanan dan git base here. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan mengkopikan perintah sebagai berikut: git clone github laravel min b 5,8, yang artinya adalah kita akan mengcloning aplikasi Laravel yang tersedia pada branch 5,8. Setelah kita kopikan baris kodenya, kita paste ke dalam git bash, kemudian klik enter. Pada tahap ini kita akan menunggu beberapa saat. Setelah selesai mengcloning, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah klik kanan pada folder Laravel, kemudian open with code. Setelah kita mengclone, maka otomatis akan terdownload aplikasi Laravel di dalam folder yang telah kita buat. Pada layar tampilan seperti ini, kita klik kanan, kemudian open with code. Di sini saya menggunakan aplikasi editor, yaitu Visual Studio Code. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat file bernama .travis.yml, kopikan, namanya .travis.yml. Isikan file .travis.yml dengan baris kode yang telah saya sediakan. Pada file travis.yml ini, OS yang digunakan adalah Linux, bahasa pemrogramannya adalah PHP, distronya adalah Trusty, untuk versi PHP-nya 7,1, dan service-nya kita menggunakan Docker. Pada job akan dilakukan oleh Travis. Pada job pertama, melakukan tes dengan nama unit tes, dan pada job kedua akan melakukan pembuatan repositori pada Docker. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah file baru bernama Docker file. Isikan file Docker file dengan baris kode yang telah saya sediakan. Pada baris kode from 123 maju mundur, ini adalah file image yang telah disediakan oleh Pak Robi. Kemudian maintainer ini dapat di-custom sesuai dengan nama kita dan juga email masing-masing. Pada baris kode berikutnya akan menjalankan composer global, kemudian membuat directory, kemudian akan mengcopy file composer.json, akan menginstal prefer this no script, dan akan dikopikan ke dalam root, dan akan menjalankan perintah composer dam autoload, dan terakhir dengan expose ke port 8080. Pada langkah selanjutnya, diharuskan untuk membuat repo baru pada GitHub. Di sini saya akan membuat repositori baru dengan nama CI/CD. Pada langkah selanjutnya, kita akan register akun Travis menggunakan akun GitHub. Dan pada tahap ini saya telah membuat akun Travis yang telah terhubung dengan GitHub. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah repositori yang terdapat pada GitHub harus terhubung langsung ke dalam Travis. Pada akun Travis saya, telah terbaca semua repositori yang terdapat pada GitHub saya. Dan ini menandakan bahwa Travis telah terhubung dengan GitHub. Masuk ke tahap selanjutnya, masuk ke dalam repositori Travis. Setelah repositori baru telah selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa repositori ini masuk ke dalam Travis. Dan dapat dilihat
pada akun Travis saya sudah terbaca repositori baru yang bernama CI/CD yang baru saja saya buat pada GitHub. Langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam setting pada repositori Travis yang baru saja dibuat. Langkah selanjutnya adalah isikan name dengan docker username dan masukkan username pada akun docker yang telah dibuat. Pada tahap ini saya telah membuat akun Docker Hub dan untuk nama username-nya adalah Rocky Jaigar. Kemudian klik Add. Langkah selanjutnya adalah mengisikan name dengan Docker password. Langkah selanjutnya adalah klik kanan folder Laravel yang telah dibuat, kemudian klik kanan dan git bash here. Jika tampilan terdapat angka 5,8, artinya ini adalah branch dari repositori yang telah kita cloning. Langkah selanjutnya adalah ketikkan git remote minv, kemudian enter. Pada baris perintah git remote minv digunakan untuk mengecek origin ada di mana. Dan di sini origin masuk ke dalam GitHub Laravel. Langkah selanjutnya adalah git remote remove origin. Klik kanan paste, kemudian enter. Langkah selanjutnya adalah ketikkan git remote add origin, dilanjutkan dengan link dari repositori GitHub yang baru saja dibuat. Kopikan baris perintah, kemudian pastekan di dalam git bash. Kemudian enter. Dan jika kita mengecek origin terdapat di mana, maka sekarang sudah berubah ke dalam repositori saya sendiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketikkan git branch master untuk membuat branch bernama master. Langkah selanjutnya adalah mengkopikan baris kode git checkout master. Setelah menjalankan perintah git checkout master, maka otomatis branch akan berada pada master. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketikkan git add titik yang dimaksudkan untuk menambahkan semua file yang ada pada dalam folder Laravel. Langkah selanjutnya adalah git commit min-m init pertama. Pastekan pada git bash, kemudian enter, yang difungsikan untuk memberikan commit dengan misek init pertama. Langkah selanjutnya adalah git push origin master. Pastekan pada git bash, enter, dan tunggu beberapa saat karena akan mengupload file yang telah dibuat, yang mana dua file tersebut adalah .travis.yml dan juga docker file. Langkah selanjutnya, kita cek pada repositori GitHub dengan cara mengklik reload pada link GitHub masing-masing, dan jika sudah terdapat file docker dan .travis.yml, push yang dilakukan oleh git bash berjalan dengan baik. Langkah selanjutnya adalah masuk ke repositori CI/CD pada akun Travis. Dan karena di sini belum ada repositori yang running, maka kita harus men-trigger terlebih dahulu. Pilih branch pada master, kemudian trigger custom build. Yang dijalankan oleh Travis ini berupa job 1 dan juga job 2 yang telah kita definisikan sebelumnya pada file .travis.yml. Dan setelah ditunggu beberapa saat, jika job 1 tes berwarna hijau dan juga job 2 berwarna hijau, maka pada tahap ini kita telah menyelesaikannya. Langkah selanjutnya adalah membuka shell.google.com, buka pada browser masing-masing. Dan berikut adalah tampilan dari shell.google.com. Langkah selanjutnya adalah mendrag and drop folder Laravel yang telah kita clone. Masukkan pada shell.cloud.google.com dan akan melakukan proses upload. Langkah selanjutnya, kita akan masuk ke dalam folder Laravel dengan cara cd Laravel.
klik Enter. Dan untuk mengecek file yang terdapat dalam folder Laravel, ketikkan perintah ls -a. Dan akan terbaca beberapa file yang terdapat dalam folder Laravel. Karena dalam folder Laravel belum terdapat file bernama .env, maka kita akan mengetikkan perintah cp.env.example spasi .env. Paste, kemudian klik Enter. Kemudian kita jalankan perintah nano.env untuk menambahkan apk key dari Laravel tersebut. Masukkan app key yang telah saya sediakan. Kemudian save dengan cara Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Dan untuk memastikan perubahan yang telah kita simpan berjalan baik, kita ketikkan nano.env kembali. Dan terlihat bahwa apk key sudah terisi. Kita keluar dengan Ctrl X. Langkah selanjutnya adalah dengan mengetikkan perintah docker pull disertai dengan repositori dari Docker yang telah terbuat secara otomatis. Pastekan pada terminal. Kemudian klik Enter. Tunggu sampai proses selesai. Dan jika proses telah selesai, langkah selanjutnya adalah mengetikkan baris perintah berikut. Docker run untuk menjalankan file env yang terdapat pada repositori Docker yang telah saya buat di rockjaigar/cicd Laravel. Paste pada terminal, kemudian Enter. Dan jika sudah terdapat info sukses, langkah selanjutnya adalah mengecek pada port 8080. Jika sudah muncul tampilan Laravel sebagai berikut, artinya aplikasi Laravel telah berhasil dijalankan pada server Docker yang telah kita buat sebelumnya. Saya akhiri pada video tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.